Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Jadi baik, berkumpulnya kita di sini adalah untuk membuka forum diskusi FGD atau Focus Group Discussion yang nantinya akan membahas topik terkait perselingkuhan salah satu pasangan entertainer. Nah, seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini dunia entertainment dikejutkan dengan beberapa kasus perselingkuhan. Salah satunya kasus perselingkuhan yang dilakukan Reza Arab kepada istrinya Wendy. Nah, sebelumnya saya berterima kasih atas kesediaan teman-teman untuk menjadi responden dalam proses FGD kali ini. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Naila Husnul Khatimah, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar semester 3. Pada forum ini, saya akan berperan sebagai fasilitator yang akan nantinya memandu dan mengarahkan proses jalannya diskusi. Nah, sementara itu, teman-teman akan berperan sebagai responden dan juga individu yang akan mendiskusikan terkait topik ini. Nah, mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Andi Irnanoveda Ramadhania. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Baik, perkenalkan nama saya Andi Fidela, biasa dipanggil Fidela. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar semester 3. Baik, perkenalkan nama saya Andi Nurisa, saya mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Oke, baik, perkenalkan nama saya Andi Anggita Trijanutami, biasa dipanggil Anggi. Saya juga mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Oke, baik. Jadi adapun durasi dari proses diskusi kita hari ini adalah sekitar 40 sampai 60 menit. Oke, selanjutnya sebelum memulai proses diskusi, izinkan saya menyampaikan beberapa peraturan yang telah ditetapkan selama proses diskusi berlangsung. Mohon disimak dengan baik. Oke, yang pertama, setiap peserta diskusi diwajibkan menggunakan tata bahasa dan berperilaku yang baik dan sopan selama kegiatan FGD berlangsung. Yang kedua, setiap peserta diskusi diharapkan memerhatikan dan mendengarkan dengan baik peserta lain saat mengeluarkan pendapat mereka. Yang ketiga, setiap peserta diskusi diharapkan tidak memotong dan menjatuhkan opini peserta lain saat mereka mengeluarkan pendapat. Kemudian yang keempat, setiap peserta diperbolehkan untuk menjawab ketika fasilitator telah menyelesaikan pertanyaan. Adapun ketika menjawab pertanyaan, peserta diharapkan untuk mengangkat tangan. Apabila tidak ada inisiatif, maka akan ditunjuk secara acak. Oke, masing-masing di depan kalian sudah terdapat kasus yang nantinya akan dibahas. Mohon dibaca terlebih dahulu. Saya beri waktu selama 2 menit.
Ya sudah. Sudah? Ini sudah? Oke, baik. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, jadi terkait kasus yang baru saja Anda baca, bagaimana persepsi Anda terhadap kasus tersebut? Apakah ada volunteer? Oke, silakan. Saudari Fidela. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi setelah saya baca dari kasus tersebut, sebenarnya tindakan yang dilakukan itu Reza Arab sebenarnya salah. Cuman kita kan mengetahui dari sebelum pacaran dengan Wendy itu juga memang Reza Arab suka selingkuh. Nah, yang dimana kita tahu kalau selingkuh itu sebuah penyakit yang memang tidak bakalan cuman kayak susah nih untuk sembuh lagi. Jadi kayak bakalan berulang. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini, kita juga bisa lihat lingkungannya Wendy yang sangat toksik. Kenapa saya katakan toksik? Karena teman dekatnya, kerabatnya yang mengetahui suaminya berselingkuh, bahkan dia menutupi sangat erat, sangat rapi ini kasus. Jadi kayak sangat disakiti sama teman dekatnya. Nah, di sini juga dibilang Reza Arab dan Wendy sudah ke psikolog, tapi tidak bisa menemukan jalan tengah. Jadi memang mungkin pada dasarnya karena perselingkuhanmu bagaimanapun juga bakalan tidak bisa juga. Dan dampak yang terjadi ke Wendy itu dampaknya ini perselingkuhan yang terjadi ke Wendy itu sangat bisa dibilang sangat berat, karena sampai-sampai dia bahkan tidak percaya bukan hanya ke cowok tapi ke cewek juga. Dia tidak percaya karena kayak merasa kayak dulu teman dekatku juga cewek dia bohongi gitu. Kalau saya sih begitu, mungkin dari teman-teman. Jadi silakan Anggi. Mungkin menurutku di sini salah dua-duanya, tapi yang paling salah itu ya pasti si Reza karena selingkuh toh. Pada dasarnya kita tahu bilang itu selingkuh sebuah penyakit, apalagi dengan alasan kayak mau dia coba cewek lain, kayak jahat sekali, kayak brengsek sekali ya ini si Reza. Kenapa mau menikah? Kenapa tidak dari awal saja? Kenapa tidak pas pacaran saja dulu? Kalau mau coba cewek lain. Nah, kepuasannya ini si Reza tidak terpenuhi karena itu lingkungannya juga mereka yang nutup-nutupin toh. Nutup-nutupin ini perselingkuhannya si Reza ini. Menurutku mereka semua itu kayak jahat sekali memangnya. Kalau saya mungkin jadi Wendy bakal tidak percaya maka sama orang-orang begitu. Silakan. Kalau dari perspektif saya ini Reza salah, tapi Wendy-nya juga salah. Tapi lebih salah Reza karena yang namanya perselingkuhan itu tidak bisa dinamakan dibenarkan gitu, terlepas dari apapun alasannya dia melakukan perilaku selingkuh itu. Nah, salahnya di Wendy di sini juga pertama sudah di warning selama pacaran kalau Reza berapa kali ketemu atau didapat berselingkuh, tetapi Wendy malah lebih meyakinkan, lebih memantapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, yang dimana jenjang pernikahan ini itu lebih serius gitu. Jadi terlepas dari mana benar mana salah, ya dari dua belah pihak sih salah kalau menurut saya. Oke, silakan. Saudara Indah tadi bilang kalau misalnya Wendy juga salah. Nah, kalau misalnya tindakannya memang Wendy tidak bisa dibenarkan, kayak kita tidak bisa benarkan kalau dia mau dikasih kesempatan berulang-ulang. Tapi mungkin dari sisi Wendy-nya, mungkin Wendy berpikir kayak oke, mungkin kita kasih dulu kesempatan, kita lihat siapa tahu dia mau berubah. Jadi mungkin itu pikirannya Wendy, sampai Wendy selalu kasih kesempatan berulang-ulang. Apalagi kan ini dibilang pernikahan gitu sangat sakral, kayak tidak enak juga, apalagi juga Wendy seorang public figure, kayak tidak enak sekali kalau misalnya ditahu kalau cerai sama suaminya, pasti kayak bakalan heboh lagi infotainment. Jadi mungkin menurutku kayak begitu sih alasannya Wendy kenapa bisa kayak begitu. Tapi menurutku toh kalau ini memang Wendy salah tuh kayak yang salah sekali, karena berapa kali Mina kasih kesempatan. Menurutku bodoh sih ini Wendy, karena kayak kau tahu Mi bilang dari awal pacaran kok Mi bilang ini
Reza selingkuh, kenapa kayak mau kau sambungkan, kayak mau kau kasih masuk ke dalam jenjang pernikahan, padahal yang kalau mau dibilang selingkuh itu pasti kayak apa kayak tidak bisa sekali dimaafkan. Kalau saya pribadi, kalau saya pribadi satu kali saya dapat cowok selingkuh pasti kayak bakal tidak mau makasih kesempatan, memang ada kesempatan kedua. Menurutku itu kayak bodoh karena kalau mau dikasih kesempatan kedua kayak aduh. Oke, tunggu. Bagaimana dengan saudari Nini? Kalau menurut persepsi saya, kan Reza Arab juga ikut benar yang dikatakan teman-teman kalau dua-duanya salah, tapi yang lebih salah itu kan laki-lakinya. Apalagi di sini siapa Reza Arab juga sebagai pemimpin keluarga, baru dia harusnya yang lebih berpikir kritis karena dia yang memimpin istrinya. Tapi di sini dia bilang ingin coba cewek lain, harusnya kan dia kayak sebelum menikah juga berpikir bilang kalau misalnya dia belum siap, harusnya nggak usah dulu menikah. Betul. Begitu. Oke, tadi Nini bilang salah dua-dua. Kalau salahnya dari Wendy apa? Dia kan dari awal pacaran kan, dia sudah tahu nih sebenarnya sikapnya, walaupun kayak dia berusaha kayak mungkin bakal yakin kalau misalnya Reza Arab berubah, suaminya berubah, tapi ternyata yang dia lakukan itu kan memaafkan berulang kali, tapi tidak ada perubahan. Sampainya selingkuh itu yang lebih berat lagi. Oke, silakan. Baik, tadi kembali lagi saya tidak benarkan ya apa yang dia lakukan ini Wendy benar atau tidak, tapi saya juga orang yang bukan mengikuti sih, cuman saya tahu beritanya. Nah, yang kita tahu juga ini Wendy anak broken home. Jadi dia tuh dulu punya keluarga yang ya bisa dibilang kayak begitu, tidak lengkap figur ayah ibunya, begitulah. Nah, menurutku juga kenapa dia diselingkuhi berulang kali terus, kenapa dia masih bertahan, karena mungkin dia kayak mau buktikan ke keluarganya kalau misalnya kalau mamaku begitu saya tidak bakalan begitu, kalau keluargaku begitu ya saya tidak bakalan begitu, saya bakalan buat keluargaku ya new family yang memang sehat itu keluarga. Jadi menurutku juga salah satu dia pertahankan karena dia percaya kalau misalnya ini Reza bakalan bisa berubah, karena apalagi juga Wendy tahu kalau ini Reza juga anak broken home, jadi pasti kayak merasa kayak bisa berubah, karena pasti dia tidak mau lihat, kayak dia pasti tidak mau lihat juga mamanya dulu dikasih begitu, jadi pasti dia tidak mau juga lihat ini Wendy begini. Jadi mungkin dengan harapannya itu Wendy mungkin suka sampai sekarang cuman kayak berulang kali bertahan menurutku karena itu. Jadi kayak dibilang juga Wendy bodoh ya, kita juga tidak bisa bilang, karena kalau kita lihat dari latar belakangnya dia kayak bagaimana, mungkin kayak wajar, jadi mungkin dia berperilaku seperti itu. Beda sama kita mungkin yang masih lengkap, yang bukan anak broken home, pasti kita memiliki perspektif lain, sedangkan kalau kita lihat perspektif dari Wendy mungkin seperti kayak begitu kalau saya lihat. Baik. Oke, silakan. Mungkin ingin menambahkan sedikit pendapat dari saya, kenapa Wendy sudah dikasih lihat ini keburukannya Reza Arab bahwa dia suka selingkuh, tapi Wendy ini lebih memilih untuk ke jenjang pernikahan, karena dalam pikirannya Wendy pernikahan ini seperti yang teman-teman katakan tadi itu adalah sebuah hal yang sangat sakral, yang sangat benar-benar ya sudah di jenjang paling atas yang paling serius. Nah, mungkin dengan langkah melanjutkan ke jenjang pernikahan, Wendy yakin bahwa Reza Arab akan membuang atau merubah perilaku buruknya. Jadi dengan begitu ya Wendy memantapkan diri untuk ke jenjang pernikahan dengan berharap Reza akan berubah. Tapi kita tahu semua namanya perilaku jelek, apalagi berselingkuh itu habit yang buruk dan sangat sulit untuk dirubah ataupun dihilangkan. Apakah masih ada? Silakan. Dan mungkin benar tadi apa yang dikatakan sama saudari Dela dan saudari Irna, bahwa dia kan memang melatar belakangi ini Wendy ini anak broken home, dan mungkin juga memang dia maafkan, dia kasih kesempatan berulang kali si Reza karena mungkin dia butuh juga ini sosok pendamping yang butuh kayak dead figure begitu, kayak butuh supaya terpenuhi kasih sayangnya begitu.
saya seperti itu. Oke, silakan. Kalau dari saya tindakan yang diambil dari Wendy ini sudah benar nih, walaupun memang terlambat sih kalau bisa dibilang dengan mengajukan perceraian kepada suaminya. Karena itu juga kan bisa merusak kayak mental, bikin trauma, percayanya juga hilang dari dirinya itu perempuan dan gitu. Oke, baik. Apakah masih ada? Oke, jadi saya punya pertanyaan tambahan untuk sesi kali ini. Jadi kan Wendy ini sudah di warning dan juga dia sudah sangat menderita, tapi tetap melanjutkan ke jenjang pernikahan dan tetap sempat melanjutkan pernikahannya karena ingin mematahkan stigma terkait anak broken home. Ya. Nah, jadi bagaimana pendapatnya Anda tentang hal ini? Ada volunteer? Oke, mungkin bisa Saudari Anggi, bagaimana pendapat Anda terkait ini? Mungkin pendapatku kayak nggak setuju Ki ya, kayak kembali dari latar belakang, dari latar kasusnya ini toh, kayak mau coba cewek lain toh, kayak kenapakah harus menikah baru mau ungkap ini, Reza ini mau ungkap alasannya selingkuh begitu, kenapa tidak dari awal pas pacaran saja diungkap memang ini mau coba cewek lain, kayak apa mungkin begitu. Oke, silakan Saudari Fidela. Baik, kalau dibilang mau mematahkan stigma terus kayak kenapa Reza Arab yang selingkuh berulang kali. Nah, mungkin kita bisa lihat kalau misalnya ini kan memang Reza Arab broken home. Nah, otomatis dia enggak punya dong kasih sayang, enggak lengkap begitu kasih sayangnya dari kedua orang tuanya, yang dimana itu sangat mempengaruhi ke jenjang dewasanya, jenjang saat ini. Jadi menurutku juga perselingkuhannya itu berasal dari masa kecilnya yang tidak terpenuhi kasih sayangnya dari orang tuanya. Jadi kayak mungkin dia melihat orang tuanya seperti itu dan mengatakan bahwa iya saya bisa lakukan tidak seperti keluargaku, saya bisa melakukan tidak seperti ayahku yang melakukan kepada ibuku dulu. Tapi mungkin tapi itu kayak secara dari alam bawah sadar itu bakalan dia contoh Ki perilakunya ayahnya, karena kayak ya begitu pokoknya. Jadi bagaimana karena kayak ya sebenarnya kasihan dua-dua sih sebenarnya kalau saya. Selain kita lihat dari sisi negatifnya ini Arab, mungkin positif, bukan positif, cuman kayak alasannya mungkin karena itu. Oke, baik. Apakah ada pendapat lain? Oke, silakan Saudari Irna. Tadi pertanyaannya mematahkan stigma broken home. Ya, Kita betul. kembali kita kaitkan lagi dengan topik perselingkuhan ini. Nah, Wendy kan sudah tahu bahwa habit buruknya Arab ini itu suka selingkuh sama waktu pacaran, tetapi dia tetap ingin melanjutkan ke pernikahan dengan alasan ingin mematahkan stigma broken home. Harusnya Wendy berkaca dulu dong dari orang tuanya dulu, bagaimana orang tuanya berpisah kan. Harusnya dia belajar dari itu. Hanya karena ingin memenuhi egonya, menunjukkan ke orang-orang, ingin kasih lihat ke publik bahwa ini kami sama-sama broken home tapi bisa membuat happy family. Tapi nyatanya dia lupa habit buruknya Reza Arab. Jadi kayak kalau demi untuk ingin memenuhi egonya, ya Wendy salah sih menurut saya. Harusnya dia berkaca juga dari orang tuanya dulu gitu. Bagaimana dengan Saudari Nini? Kalau dari saya tuh Wendy ini kan memutuskan stigma broken home. Jadi kalau misalnya harusnya dia juga tahu kayak berpikir sih bilang tidak semua orang harus kayak dipercaya, tidak semua orang dia tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi sama orang lain. Apalagi memang sih suaminya, tapi kan dibilang dia juga tahu dari pacaran dia harus terima resiko bagaimana nanti kelanjutannya. Oke, baik. Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, apakah Anda setuju dengan langkah yang ditempuh, yaitu dengan berselingkuh sebagai jalan keluar yang dipilih Reza Arab, jika melihat dari alasan yang melatar belakangi kasus ini, mengingat latar belakangnya itu hanya karena Reza Arab ingin mencoba perempuan lain? Oke, silakan Saudari Irna.
pendapat dari saya itu tidak setuju. Alasannya ya karena apa yang dilakukan Reza itu ya sudah sangat melampaui batas. Apalagi ini kan sudah masuk ke jenjang pernikahan, dimana sangat sakral sekali, sangat tinggi sekali lah tingkatannya ini jenjang pernikahan. Pun kalau dia mau lanjutkan ke jenjang pernikahan, lalu dia berselingkuh, harusnya sebelumnya dia sharing ke Wendy kalau dia masih merasa kurang, ataupun kalau dia merasa kurang ke Wendy ya diceritakanlah apa kurangnya Wendy di mana, ataupun dia kurang dari dirinya tuh dia mau cari apa gitu dari orang lain yang tidak ada di Wendy. Itu harusnya diomongin dulu sebelum ke jenjang pernikahan biar tidak melukai kedua belah pihak sih. Oke, baik. Selanjutnya Saudari Anggi, setuju sama apa yang bilang tadi Irna. Tapi kan tadi apa tadi yang sebelumnya Yang mana? yang bilang Reza harus sharing. Reza harus sharing. Katanya kan kayak kalau misal komunikasi itu baik nih komunikasinya ini Wendy sama si Reza. Tapi kayak kenapa bisa mau coba cewek lain begitu? Kenapa kayak baru sekarang diungkap alasannya begitu, kenapa tidak pas pacaran, kenapa kayak pas menikah baru ungkap ini alasannya bilang mau coba cewek lain. Kenapa? Kan bagus di komunikasinya toh, tapi kenapa harus kayak menikah baru udah ungkap itu alasannya selingkuh. Oke, baik. Silakan Saudari Fidela. Baik, kan tadi pertanyaannya setuju atau tidak setuju. Kalau kita lihat dari latar belakangnya yang dia katakan memang mau coba cewek lain, nah saya sebenarnya sangat tidak setuju lah, apalagi kayak sangat tidak etis. Tidak etis alasannya toh? Alasannya dia sangat tidak etis kalau dia bilang seperti kayak begitu di depannya istrinya itu sangat betul-betul tidak masuk akal. Tapi kembali lagi kita lihat dari sisi love language-nya Wendy dan Reza Arab yang dia dibilang dari kasus ini. Kita lihat di sini kalau Reza Arab itu memiliki love language itu word of affirmation, yang dimana dia menyukai kata-kata pujian begitu. Nah, sedangkan ini Wendy tidak bisa kayak begitu. Dia itu love language-nya act of service. Jadi menurutku act of service itu dia kalau kayak kata-kata itu dia gengsi, tapi kalau perlakuan itu dia kasih keluarnya dengan perlakuannya ke Reza Arab kayak bagaimana. Nah, menurutku itu juga sebenarnya menjadi masalah karena love language-nya ini Arab tidak terpenuhi. Jadi menurutku kenapa dia selingkuh, karena kayak dia mau penuhi itu love language-nya di orang lain. Nah, ada di sini yang dia katakan kalau intinya dikatakan di sini kalau hal yang diberikan Wendy ke Reza Arab itu dia tidak butuh, karena bahkan Reza Arab itu bilang saya tidak butuh itu apa yang kau kasih Kak, karena saya bisa beli itu dari orang lain. Jadi mungkin kita bisa lihat dari situ titik kenapa dia sampai berselingkuh bahkan berulang-ulang kali, karena kayak pada dasarnya memang dia dari sifat saya sudah tidak cocok nih. Jadi kayak Silakan Saudari Nini. Kalau dari saya saya mungkin tidak setuju sekali nih, karena dari pernikahan kan misalnya Reza sudah pernah melakukan perselingkuhan. Kalau misalnya dia sudah menikah dengan Wendy, harusnya kan ada komitmen yang terjalin. Kayak dia harus belajar kalau misalnya tidak usah lagi lakukan hal yang sama, apalagi ini perselingkuhan di mana dikatakan tadi kalau perselingkuhan itu penyakit, jadi satu kali melakukan pasti tidak bisa, pasti berhenti, kayak pasti akan ada lagi kesalahan yang sama. Dan di sini juga dikatakan kalau misalnya Wendy berkata masalah-masalah yang lain dari awal kita sudah ada batasannya, apalagi kalau melewati batas, apalagi ini juga sudah melewati batas nih, sudah dimaafkan berkali-kali, tapi ternyata tidak ada yang kayak berubah. Oke, apakah ada pendapat lain? Oke, jadi izinkan saya untuk menambahkan pertanyaan pada sesi kali ini.
Jadi kan tadi Wendy sudah mencoba juga untuk mengomunikasikan bagaimana jalan keluar dari permasalahan ini. Tapi jika melihat dari alasan Reza Arab, sepertinya ya memang dia maunya sama perempuan lain. Nah, bagaimana pendapat Anda terkait hal ini? Apakah memang sebenarnya sudah tidak ada solusi walaupun itu dengan komunikasi yang baik atau bagaimana? Oke, silakan Saudari Fidela. Menurutku memang kalau misalnya kita mau cari jalan keluarnya ini perselingkuhan, menurutku sangat tidak ada karena perselingkuhan itu satu kali memang bisa dikatakan hilaf, tapi maksudnya sudah berkali-kali nih, bahkan dari sebelum sama Wendy ini memang Reza Arabnya yang suka memang berselingkuh. Jadi menurutku memang sangat tidak ada sekali nih bisa dilanjutkan ini hubungan, karena semakin dia lanjutkan mungkin baikan lagi, tapi lama-lama bakalan kembali lagi karena sudah jadi penyakit Mila dari dirinya ini Reza Arab. Jadi menurutku sih kayak begitu kalau saya. Oke, ada pendapat lain? Silakan Saudari Nini. Kalau menurut saya juga seperti yang dikatakan tadi kan di sini kasusnya perselingkuhan. Jadi sudah pasti itu perselingkuhan tidak bakalan terulang kembali. Jadi yang diambil keputusannya Wendy itu sudah benar nih. Dan juga kan itu merusak trust issue, apalagi dia juga bilang kalau misalnya dia tidak percaya dengan orang-orang sekitar, apalagi teman dekatnya, apalagi sampai suaminya juga. Oke, ada pendapat lain? Bisa diulangi pertanyaannya? Oke, jadi tadi pertanyaannya kan alasan Reza Arab kenapa menyelingkuhi Wendy itu karena dia ingin mencoba bersama perempuan lain. Nah, walaupun sudah dikomunikasikan tapi tidak ada perkembangan dari masalah ini. Apakah memang tidak ada solusi yang bisa diberikan karena alasan Reza Arab atau bagaimana menurut Anda? Oke, silakan Saudari. Jadi kalau pendapat saya, kita berkaca lagi ke masa lalu, kita flashback lagi ke masa lalu. Seperti kita ketahui sudah jadi rahasia umum, sudah jadi rahasia publik ini kalau Wendy juga pernah jadi simpanan atau selingkuhnya Reza Arab. Nah, kita dapatkan poinnya di sini. Nah, apa yang dilakukan Reza Arab kepada mantannya dulu dengan berselingkuh dengan Wendy bukan berarti Wendy ya berhenti di Wendy saja. Nah, kita bisa lihat dari situ. Jadi mungkin Wendy lupa berkaca dari masa lalunya gitu. Jadi yang namanya perselingkuhan ya sekali terjadi ya bakal terjadi terus. Oke, baik. Silakan Saudari Andi. Nah, itu juga tadi sebelumnya kayak Ulang coba yang bagian akhir-akhir. Apakah komunikasi ini memang bisa menjadi solusi atau sudah tidak ada solusi lain? kalau menurutku saya memang tidak ada solusinya. Kalau memang perselingkuhan ya solusinya ya pisah. Itu pun mereka kan juga kayak sebelumnya ini si Wendy menetapkan diri untuk bercerai itu kan kayak Wendy sempat ke psikolog. Nah, untuk kayak konsul sama-sama tentang terkait hubungannya ini dengan Reza Arab. Nah, tapi biarpun bagaimana kayak tidak ada jalan keluarnya, tidak membuahkan hasil ini hubungannya. Jadi menurutku bagus sekali ini Wendy bagus sekali keputusannya. Silakan Saudari Fidela. Jadi saya cuma mau juga tambahkan. Jadi seperti teman-teman bilang kan memang ini sudah tidak ada sekali jalan keluarnya dan keputusannya memang ini Wendy sangat tepat nih. Jadi dilihat lagi Wendy juga kan belum mempunyai keturunan atau belum mempunyai juga anak. Jadi ini sudah sangat tepat nih karena kapan sampai Wendy sudah punya anak terus dia masih melanjutkan itu pernikahan. Nah, bisa jadi anaknya itu bakalan alami lagi hal yang sama dan bisa jadi dia juga bisa merasakan seperti Wendy lagi. Jadi kayak ceritanya ini keluarganya turun menurun ya begitu terus masalahnya. Jadi kayak mungkin tepat sekali ini mending dia mungkin berpisah sekarang daripada dia memiliki anak, tapi itu semua masalahnya berdampak ke anaknya, berdampak lagi ke psikisnya anaknya, bagaimana dia lihat kedua orang tuanya seperti begitu. Jadi begitu menurut saya. Oke. Ada pendapat tambahan? Silakan Saudari Irna. Ingin berpendapat sedikit mengenai ada atau tidaknya solusi. Kalau menurut saya ya tidak ada solusi. Pun kalau ada solusi, mungkin solusinya dengan ke psikiater atau psikolog atau menjalani terapi bagaimanapun, ya itu hanya bikin memperparah tidak sih? Hanya bikin sakit nggak sih dari antara kedua belah pihak atau salah satu pihak yang merasa tersakiti. Jadi ya apapun keputusan yang diambil dengan berpisah itu solusi yang paling tepat menurut saya. Oke,
Oke, silakan saudari Nini. Sudah benar nih yang dikatakan saudari Dela, kalau misalnya dia belum memiliki keturunan, sudah pasti ini jalan yang tepat nih. Kalau misalnya kan sudah ada keturunan kayak masih bisa berkomunikasi lagi, masih ada bisa dipertahankan. Kalau ini memang sudah tidak ada nih. Oke, apakah sudah tidak ada? Baik, kalau begitu kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dari kasus tadi, menurut Anda, mengapa Wendy Walters ini ingin melanjutkan hubungannya dengan Reza Arab ke jenjang pernikahan ketika saat mereka berpacaran pun dia diselingkuhi? Menurut Anda, kenapa? Nah, tetapi pada saat mereka menikah pun Wendy Walters pada akhirnya mengajukan perceraian. Oke. Saudari Anggi, saya persilakan. Itu mungkin kan dari pertanyaannya tadi bilang ini Wendy Walters kenapa kayak masih mau sama Reza Arab pas saat pacaran itu diselingkuhi karena pernah mungkin pada saat ini pacaran Wendy sama Reza kayak pernah renggang terus dan merasa ini Wendy kayak butuh kak Reza apapun itu butuh kak Reza, jadi kayak baku cocok memang kayak baku cocok kayak butuh saling membutuhkan. Tapi kenapa pas menikah malah mau cerai karena mungkin capek sekali ini Wendy karena kayak dapati masalah-masalah lain itu dari awal kayak sudah tidak ada batasannya begitu ya, kayak pernah dia bilang juga si Wendy kutip juga bilang kalau kau lewati ini batasan itu pasti sudah fatal, dan mungkin merasa ini Wendy lewat sekali ini kesalahannya si Reza kayak lewat sekali capek sekali ini si Wendy, jadi memilih keputusan untuk pisah. Oke, baik. Silakan saudari Fidela. Jadi kan tadi mengapa Wendy Walters itu ingin bersama Reza Arab padahal dia tahu nih kayak kenapa dia melangkah ke jenjang yang serius sebelumnya juga seperti yang Wendy katakan, kenapa dia memutuskan untuk menikah sama Arab itu karena dia mengatakan kalau Wendy ini bukan tipikal orang yang bisa lama pacaran sama cowok. Nah, sedangkan ini Wendy dan Reza kan sempat pacaran 4 tahun. Jadi dia di situ merasa yakin bahwa ini nih orangnya, karena kayak saya kan orang yang nggak bisa pacaran sama orang lama. Terus pas pacaran lama artinya memang dia yang cocok. Jadi pas pacaran itu Wendy merasa kalau Reza sama Wendy itu saling cocok sekali dan saling melengkapi sekali. Begitu yang Wendy katakan. Tapi pas menikah itu semua langsung berubah 100% karena kan kita juga ketahui bahwa sifat asli seseorang itu kalau misalnya didengar-dengar ya, sifat asli seseorang kan itu muncul memang bukan pada saat pacaran, tapi pada saat pernikahan. Nah, di sini juga dikutip sama Reza yang mengatakan marriage itu whole different, yang dimana itu menikah itu dunia yang berbeda. Jadi mungkin kenapa Wendy Walters itu tetap mau menikah karena ya dia nggak tahu apa-apa kalau misalnya bakalan begini. Kalau kita tahu bakalan begini, siapa sih juga yang mau bercerai? Kan tidak ada. Begitu dari saya. Oke, baik, silakan saudari Irna. Oke, tadi pertanyaannya kenapa tetap Wendy memilih untuk memutuskan untuk menikah padahal sudah ditahu kalau Reza Arab ini suka berselingkuh. Jadi yang pertama itu selama mendapatkan kabar bahwa Reza ini berselingkuh, Wendy itu belum yakin gitu, nggak percaya kalau dia tidak dapat bukti yang bisa dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Pun sudah dikasih lihat bukti yang bisa dilihat dengan mata kepalanya sendiri, Wendy ini tetap denial, tetap menyangkal bahwa ini bukan Reza, bahwa ini dia nggak percaya bahwa yang dilakukan Reza itu ya benar-benar salah. Jadi dia memilih untuk melanjutkan ke pernikahannya. Lalu kenapa pas menikah dia malah milih cerai? Ya kita kembali ke kasus tadi, kalau dimana Wendy ini punya prinsip, punya komitmen, dimana kalau seseorang atau Reza Arab ini melampaui batas dari komitmen yang dia buat ya, maka ya berakhirlah. Makanya Reza kan sudah melampaui batas lebih tinggi lagi dari yang setelah dia tetapkan Wendy ini ya. Jadi mungkin kembali lagi ke komitmennya Wendy, makanya dia akhirnya memilih untuk bercerai.
Oke, silakan saudari Nini. Kalau menurut saya pertanyaannya mengapa Wendy Walters ingin bersama Reza Arab pada saat diselingkuhi di saat mereka masih pacaran, tetapi pada saat mereka menikah Wendy Walters malah ingin bercerai. Kalau dari saya, Wendy Walters mungkin berpikir kayak bakalan berubah kini Reza Arab. Terus dia juga sering memaafkan berkali-kali berulang-ulang, cuman dia rasa masih bisa berubah suaminya. Tapi ternyata pas sudah masuk di fase menikah tidak ada yang berubah dan malah lebih parah karena pasnya menikah baru berselingkuh. Ada pendapat lain? Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi jika berada di posisi Wendy Walters atau berada pada posisi pihak yang diselingkuhi, langkah apa yang akan Anda ambil atau pilih? Oke, silakan saudari Anggi. Mungkin sama dengan Wendy Walters, langkah yang saya pilih itu ya pasti pisah, karena kan ditahu sekali Mi bilang kalau selingkuh itu kan kayak penyakit. Biarpun bagaimana kau kasih orang kesempatan berapa kali, tapi kalau kayak dari dianya Mi tidak memiliki kepuasan tersendiri sama kita kayak tidak bisa ditoleransi begitu, tidak bisa sekali ditoleransi, harus kayak bisa sama kau untuk apa kak lama sama kau tapi tidak bahagia, bikin sakit saja, kayak bakal sakit di mental jika juga nanti saya sendiri yang sesa begitu. Silakan saudari Fidela. Baik, jadi kan pertanyaannya langkah apa yang akan dipilih. Nah, kan kalau kita lihat langkah yang dipilih Wendy memang sudah benar, tapi dia itu lama jadi kayak lama diperselingkuhi berulang-ulang baru dia sadar. Nah, kalau saya sendiri tentunya pada saat hal itu terjadi saya bakalan meninggalkan dan sama sekali tidak memberikan kesempatan. Jadi kayak sama sekali tidak ada kesempatan betul-betul kita putus hubungan kayak sudah sampai situ, karena kita tahu sendiri kayak banyak nih juga kasus yang seperti itu dimaafkan malah berulang-ulang terus kembali. Jadi kayak mungkin kita bisa ambil pelajaran dari kasusnya orang-orang. Jadi kayak misalnya hal itu terjadi, nauzubillah, mungkin langkah yang saya ambil langsung saja cut off. Oke, baik. Silakan saudari Nini. Kalau dari saya pertanyaannya kan jika berada pada posisi yang diselingkuhi, lantas langkah apa yang dipilih sebagai solusinya? Kalau dari saya sendiri sebagai yang diselingkuhi tidak pasti dari awal kalau kulihat kayak apalagi berhubungan sama perempuan lain sudah saya akhiri gitu. Oke, silakan saudari Irna. Oke, kalau saya berada di posisinya Wendy ya saya mengambil langkah tegas dan mantap untuk berpisah, karena ya seperti yang Wendy lakukan tadi, sudah pergi ke psikolog, sudah coba ini itu, tapi tetap nggak ada jalan keluarnya ya. Daripada diteruskan lebih baik ya berpisah, karena itu lebih baik untuk kedua belah pihak. Oke, ada pendapat lain? Dan juga kan saudari Nini. Dan juga untuk lebih daripada kita sakit mental, sakit hati, terus batin juga selalu sakit, lebih baik diakhiri. Oke, akhiri. Apakah ada pendapat lain? Oke, kalau begitu izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan tambahan pada sesi kali ini. Jadi sudah juga tadi disinggung sedikit oleh saudari Irna, di mana sebuah sumber itu sudah mengatakan bahwa Wendy dulunya juga menjadi selingkuhan ketika berpacaran dengan Reza Arab. Nah, tetapi tetap ngotot untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah, jadi bagaimana pendapat teman-teman terhadap hal ini? Oke, silakan saudari Anggi. Karena sesuai yang ku bilang tadi sebelumnya, mungkin kayak merasa saling membutuhkan dari latar belakangnya juga mereka sebagai anak yang broken home, sama-sama broken home mau bikin happy family begitu toh. Jadi kayak ya begitu saling membutuhkan, mungkin merasa saling membutuhkan dan akhirnya memilih untuk menikah. Tapi pas menikah malah kayak beda dunianya begitu, beda dunia pas saat masih pacaran begitu. Oke, silakan saudari Fidela. Baik, kan tadi itu yang kita tahu juga ini ternyata memang dulunya jadi selingkuhan. Nah, menurutku juga apa yang dia rasakan Wendy saat ini terlepas dari bagaimana
masa lalunya dan sebagainya, mungkin itu juga sebagai karma karena kenapa dia mau menjadi selingkuhan. Tapi kan ya kembali lagi, kalau rasa suka itu kita tidak bisa atur karena kayak itu pasti datang dari sendirinya. Nah jadi kayak menurutku orang yang sudah kayak begitu itu sudah dibutakan nih, kayak betul-betul buta nih karena cinta. Jadi kayak tidak ada lagi dia pikir selain harus gak sama dia, jadi kayak kenapa Ki memutuskan untuk menikah. Jadi itu kembali lagi karena dia sudah buta nih pikirannya, sampai dia tidak berpikir panjang kalau kayak mungkin nanti bakalan dikasih begini Kak. Mungkin kayak kalau saya kayak begitu, buta nih pokoknya. Oke, baik. Selanjutnya ada pendapat lain? Saudara yang ini Bisa diulangi pertanyaannya? Oke, jadi pertanyaannya itu, sebuah sumber telah mengatakan bahwa Wendy dulunya menjadi selingkuhan saat berpacaran dengan Reza Arab, tetapi tetap ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Kalau dari saya kan Wendy ini kan jadi lempar ke Saudari Irna. Oke, menurut saya itu dia milih ke pernikahan lalu dia diselingkuhin, resiko tidak sih? Iya. Karena dia juga ngambil Reza dari orang lain. Dia juga tahu kalau dia tuh pernah jadi selingkuhan ya. Jadi resikonya Wendy sudah tahu habit buruknya Reza ya, suka berselingkuh. Terus dia mikir dengan pernikahan Reza bakal berubah. Kita kembali lagi kalau yang namanya perselingkuhan itu sangat sulit untuk yang namanya dirubah. Gitu. Oke, bagaimana Saudari Nini? Sudah betul yang dikatakan saudari Irna, Dela sama saudari Anggi. Mungkin juga karma yang didapat karena pasti dia juga sama-sama perempuan, dia pasti tahu mantannya Reza Arab juga bagaimana sakitnya yang dia rasa, jadi dia dapat karma juga seperti Jadi itu. kayak ngerasain gitu. Jadi tidak bisa juga kayak dibilang terlalu kasihan Ki sama Wendy karena pasti dia juga yang dapat karmanya, apalagi dia tahu karma bagaimana ya itu hatinya perempuan. Ya itulah kayak Oke, saya persilakan Saudari Fidela. Baik, kalau misalnya kita mau lihat dari sisi itunya ya, toh kayak terlepas lagi dari kita kasihan sama Wendy-nya karena diselingkuhi, tapi kayak kita juga bisa lihat yang dari dulu kayak dia udah jadi selingkuhan, kayak kira-kira bagaimana ndak sih perasaan pacarnya, apalagi yang setahu saya Reza Arab sama pacarnya ini betul-betul dari nol, betul-betul saling merintis bersama, saling berkembang bersama, tiba-tiba dihianati. Kayak lebih sakit nggak sih itu perasaannya, karena kayak betul-betul kayak dia yang temani iya, dari nol kan. dia yang temani dari nol tapi diselingkuhi, baru selingkuhnya Wendy, jadi kayak sakit sekali pasti. Jadi mungkin memang yang dia dapat sekarang itu memang betul-betul karma yang dia lakukan, mungkin karmanya. Oke, baik. Silakan Saudari Nini. Tambahkan kalau misalnya dari saya memang sudah dari 3 orang ini yang paling salah itu Reza Arab, karena harusnya dia bisa tentukan dari hatinya sendiri yang mana dia pilih, mantannya kah yang dia mau pertahankan atau dia pilih lagi Wendy yang baru gitu. Oke, baik Saudari Fidela, silakan. Kalau menurutku ini Reza Arab nggak bisa memilih karena kayak pada dasarnya dia kayak bagaimana dia tuh kayak sudah buta nih, kayak kalau kasarnya kayak tidak ada nih hatinya karena dia tahu juga tuh berkali-kali selingkuh. Jadi kalau misalnya menurutku Reza Arab disuruh berpikir kayak yang mana saya mau, nggak ada, karena dia pasti kayak pikirannya mau coba terus. Oke, silakan Saudari Anggi. Berdasarkan juga dari kayak latar belakangnya kasusnya toh mau coba cewek lain. Setuju juga tadi sama yang dibilang sama Fidela, kayak tidak bisa memilih ini si Reza karena akan coba terus kita bahkan si yang temani dari A0 saja ada selingkuhi, apalagi Wendy. Oke, silakan Saudari Irna. Mungkin kalau dari saya lihat dari Wendy-nya juga. Kalau Wendy-nya di sini salah. Seperti yang kita baca dari kasusnya itu, kalau love language-nya atau bahasa cintanya dari Reza Arab itu word of affirmation, yang senang dipuja, yang senang dipuji. Nah, tapi kita tahu Wendy di sini yang seperti dikatakan Saudari Dela termasuk toksik gitu omongannya. Nah, mungkin ini menjadi alasannya Reza ke orang lain, mungkin dari cewek lain yang dia dapat love language-nya itu. Mungkin itu juga alasannya, maka kenapa dia berselingkuh, tapi tak bisa juga dia tinggalkan Wendy karena Wendy berapa lama, 4 tahun nih
sama Reza, jadi kayak mungkin sulit, masih melepas, jadi dia cari orang lain untuk memenuhi apa yang kurang dari Wendy. Oke, apa ada pendapat lain? Oke, jadi baik, itu dia tadi proses FGD yang sudah dilaksanakan. Proses diskusi pun sudah terlaksana dengan baik dan waktu pun sudah habis. Nah, kalau begitu izinkan saya menyimpulkan terkait kesimpulan dari hasil diskusi kita pada hari ini. Jadi yang pertama itu persepsi terkait kasus ini. Jadi menurut teman-teman, menurut hasil diskusi itu Reza Arab itu lebih salah, meskipun sebenarnya kedua pihak itu salah dua-duanya. Nah, kenapa Reza Arab ini lebih mengambil banyak porsi kesalahan? Tentunya karena dia berselingkuh. Adapun kesalahan dari Wendy adalah karena dia sudah di-warning dari awal tetapi tidak mendengarkan perkataan dari orang-orang yang sudah mau mengingatkannya. Adapun terkait langkah yang Reza Arab tempuh yaitu selingkuh, mengingat latar belakang kasus ini yaitu dia ingin mencoba perempuan baru, semuanya itu tidak setuju. Hasil diskusinya tidak setuju. Bahkan ini merupakan hal yang melampaui batas dan juga tidak etis untuk dikatakan seorang pasangan kepada pasangannya. Nah, kemudian adapun kenapa misalnya kasus ini mengapa Wendy itu masih ingin melanjutkan jenjang pernikahan bersama Reza Arab meskipun dia sudah diselingkuhi, itu karena dia berpikir Reza Arab itu masih bisa berubah, dia masih punya harapan. Terlebih lagi mereka memiliki background yang sama sehingga Wendy berharap mereka bersama-sama bisa mematahkan stigma anak broken home. Dan juga tentunya karena kekurangan bukti, jadi Wendy masih berada pada fase denial dan juga pada akhirnya tetap cerai karena ya sudah merasa lelah dan merasa Reza sudah melampaui batas yang telah ditetapkannya. Adapun terkait langkah yang akan diambil yaitu solusi jikalau menjadi pihak yang diselingkuhi itu tentunya adalah berpisah atau bercerai. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana pendapatnya teman-teman atau hasil diskusi terkait Wendy yang menjadi selingkuhan tapi akhirnya menikah dan kemudian malah pernikahannya gagal karena bercerai. Itu hasil diskusi forum sepakat bersama-sama menyimpulkan kalau ini adalah suatu karma untuk Wendy karena dulunya Wendy juga merebut Reza dari pacarnya yang terlebih dahulu yang bahkan menemaninya dari nol. Baik, kalau begitu sekian juga hasil kesimpulan dari diskusi ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kesediaannya menjadi responden sehingga hasil diskusi pun dapat berlancar dengan baik. Nah, semoga segala urusan teman-teman dapat dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabila bilang kabar lancar.